saya kenal Saifuddin itu orangnya jujur. Ya, jadi bukan bela-belain, memang orangnya jujur dia. Nah, si pengacaranya ini tahu saya bongkar kedoknya. Yang penting buat dapur kudu ngebul dulu nih, jangan kaca masuk penjara kamu jadi gembel. Sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Ini ada lagi sama nih, CPZ pasti nyesel kasih job Saifuddin. Ya kan, tapi maksudnya begini ya, saya membela Saifuddin itu bukan karena wah Fuddin ini pasti benar, enggak, tetapi memang saya kenal Saifuddin itu orangnya jujur. Ya, jadi bukan bela-belain, memang orangnya jujur dia, polos tapi naif, dan dia tuh diakalin sama pengacaranya Pak, itulah masalahnya. Makanya saya khawatir, dari kemarin saya kejar terus. Nah, si pengacaranya ini tahu saya bongkar kedoknya, makanya pengacaranya bilang blok tuh si Paul. Nah, apalagi si Kamarudin ini kan yang melaporkan Yahya Waloni. Dia pikir dia mau barter. Yahya Waloni ya kan dilepas, ya dia akan cabut. Dia pikir itu delik aduan. Bisa cabut begitu saja delik aduan. Lalu KC, ya udahlah kan sudah dipukulinya, dilepas juga lah. Saya akan lepaskan laporan Yahya Waloni, KC dilepas. Tapi gue dapat duitnya dong. Gimana sih, kan gue main gak dapat apa, gue pro bono. Jadi dia dapat uangnya dari pihak sana, dari pihak sini dapat uang jalan, dari pihaknya Yahya Waloni dapat duit. Dia mau dibikin lelang begitu, mau dibikin barter-barter begitu. Tapi dan caranya gimana? Ya nggak boleh dipublikasikan. Kalau dipublikasikan, lawyer nggak bisa bermain sama polisi. Semua kasus yang mau mainan begitu, main gelap-gelapan, mereka tidak mau dipublikasikan. Tapi di mana-mana kasus minoritas melawan mayoritas butuh publikasi gede-gedean. Butuh tekanan massa yang luar biasa. Dari internasional, dari mana-mana. Dan lawyer tidak mau, karena lawyer ingin bermain. Dan itu yang kita tidak mau, bermain seperti itu. Yang kemarin ada yang nuduh ya, itu mau nyuap, gitu ya. Dan kita nggak mau mensuap begitu. Dan uang yang 1 miliar itu yang mau kita kumpulkan itu yang kemarin udah kumpul 400 juta, katanya malah udah 600. Katanya ya, bukan kata saya ya. Saifuddin bilang kan sudah 400, tapi kemarin ada informasi katanya sudah ada tambah 200 lagi. Katanya. Jadi bukan saya transfer Saifuddin 600 juta, bukan ya. Itu bukan buat suap-suapan begitu, dan juga bukan buat beliin mobil KC. Tapi buat biaya semua. Saksi ahli itu mahal. Saksi ahlinya jangan Yusuf Manubulu. Yusuf Manubulu bisa dipenjara kalau jadi saksi ahli. Mau jadi saksinya apa coba? Yusuf Manubulu mau ngomong apa coba di situ? Dibalik sama jaksanya pusing. Dan lagian, siapa yang mengendorse Yusuf Manubulu jadi saksi ahli? Kedua, ya, saksi ahlinya Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim ini sekolah teologi di mana? Oh, dia sebagai sarjana, sebagai dosen, pengajar tafsir Quran. Siapa yang mau melegitimasi dia? Ahlinya siapa yang namanya ahli itu harus dilegitimasi oleh institusi. Nah, itu yang kita bilang, ini lawyernya gobloknya minta ampun deh. Bukan lawyer, si Kamarudin bukannya nggak tahu, pura-pura bego dia. Dia main hipnotis supaya Saifuddin tuh lepak-lepak. Itu yang saya bilang, aduh salah nih. Dari awal bilang jangan lepasin Herbert. Nekat gara-gara istrinya si KC tidak suka sama Herbert, gara-gara Herbert nanya jumlah rekeningnya, uangnya berapa yang di rekeningnya KC. Karena itu mau dipakai buat perang sama si Herbert. Uangnya berapa? Kan mesti dikumpul-kumpulin. Kita duit ada berapa? Namanya orang mau maju perang, senjatanya kan nggak bisa cuma titik doang. Dikumpul-kumpulin. Oke, buat keluarga, supaya kamu tenang, kamu butuh duit berapa di rumah. Ya kan? Oke, sebulan 10 juta, Pak. Oke, 10 juta, kalau kita 4 tahun, sampai KC kena 4 tahun, kamu harus punya 400 juta. Udah simpan dulu di situ. Yang penting buat dapur kudu ngebul dulu nih, jangan KC masuk penjara, kamu jadi gembel.
sama si Ebe, terus oke, sekarang saya maju perang nih, saya butuh 200 juta, karena kita bertiga, 200 juta dibagi 3, kali 6 bulan, dibagi 6 bulan, artinya sebulan dia cuma terima duit berapa? Nggak nyampe 10 juta. Gajinya dia buat bela KC sebulan nggak nyampe 10 juta. Padahal operasionalnya cukup besar. Dan dia sendiri kan kudu ada uang kopi segala macam. Kalau ketemu penyidik paling nggak kan kudu, kalau makan bareng ya kudu makan bareng ya kan. Begitu yang begitu. Duitnya dari mana? Nah, yang seperti itu yang saya khawatirkan bukan Saifuddinnya, Pak. Tapi yang saya khawatirkan, Saifuddin itu orangnya naif sekali. Dia setiap kali ketemu orang baru, dia bisa percaya sama orang baru. Dan dia lupa teman lamanya itu belain dia habis-habisan. Nah, apakah kita kecewa? Kalau yang lain kecewa. Kalau saya sudah biasa. Itu di mana-mana. Itu selalu ada yang begitu. Jadi saya sudah siap. Nah, cuman ini yang begini-begini ini terus kemudian sama si Rudi Yohanes sama orang Islam dibilang saling serang sehingga kalian semua yang dengar bilang kita saling serang enggak. Nah, tapi dalam hal ini memang Saifuddin kemakan dia. Kemakan apa? Oh, saya diserang. Padahal kita nggak ada yang nyerang, kita semua membela dia. Sampai hari ini, kita bukan lagi memuji-muji. Kalau memuji-muji kan namanya kan, Saifuddin itu sebenarnya brengsek, tapi kita puji-puji. Tetapi kita sedang mengedifikasi bahwa Saifuddin memang orang baik. Jadi, saya kira, Pak, jangan kecewa. Yang sudah terlanjur, tetap transfer. Nggak apa-apa. Saya tidak pernah melarang orang transfer ke sana. Cuman, saya kasih tahu gambarannya. Saifuddin, tadi kita sudah lihat sendiri ya, Saifuddin yang ngomong ke saya, itu 400 juta ada di dia. Ya kan? Dia sendiri yang ngomong ke saya loh, bukan saya yang klaim loh. Ya, jadi Anda yang di YouTube, Anda dengar sendiri, Saifuddin sendiri yang ngomong ke saya, ada 400 juta sekarang di rekening itu. Ya, itu dulu, tapi katanya sudah tambahan lagi. Nah, tapi kan yang penting minimum ada 400 juta di rekening itu. Di rekeningnya KC, ya, itu sudah bukan rahasia lagi, ada 500 juta. Ya, dan dari Yusuf Manubulu sudah ada 100 juta yang di rekeningnya Joko itu loh. Berarti kan sudah ada minimum 1 miliar. Berarti kan sudah kumpul 1 miliar. Terus kita mau kumpul lagi buat apa 1 miliar? Kan sudah 1 miliar. Lawyer pro bono. Nggak perlu dibayar. Berarti kan kita cuma tinggal 1 miliar udah lebih dari cukup. Buat keluarga, kalau sampai kasus ini kalah, KC, sampai hukumannya berat lah. 6 tahun deh. 6 tahun kan jalanin 4 tahun. Nah, 4 tahun itu paling nggak mereka nggak jadi gembel. Nah, tinggal 600 juta. 600 juta pasti kan sudah buat biaya-biaya, saksi ahli segala macam, ada yang 50 juta, yang 200 juta. Ya sudah tinggal di manage saja yang 600 juta ini biaya perang. Artinya kan menurut saya itu sudah lebih dari cukup. Makanya setelah saya tahu itu, satu karena tidak mau dibuka lagi rekeningnya, ya nggak apa-apa, boleh, nggak apa-apa. Saya juga nggak nagih-nagih. Kan tadi lihat, saya cuma sekali nanya kan. Nggak ngejar-ngejar. Dia begitu dia bilang udah nggak bisa dibuka, ya kita stop di sini. Tapi bukan kita nggak mendukung. Kita masih tim Sulaiman, kita masih jalan, masih monitor terus. Makanya saya bisa tahu itu si Napoleon Bonaparte. Kan pertama yang bilang itu jenderal kan saya di sini yang ngomong teriak. Itu jenderal kurang ajar itu. Nah, tetapi artinya kita tahu lah apa yang terjadi di sana lah. Ya kan, ya maklum lah. Saya kan Nabi ke-26. Jadi matanya ada di mana-mana. Kita ngerti apa yang sedang terjadi. Makanya saya bisa tahu ini lawyer jahat. Saya bisa ngerti. Apakah masalah uang? Bukan. Lawyernya iya masalah uang. Saifuddin enggak. Saya hanya teriak warning. Saifuddin hati-hati, Saifuddin hati-hati. Anda tetap percaya dengan Saifuddin. Ya, support pribadi. Boleh. Saya bahkan transfer kemarin. Habis Saifuddin embun pagi, hari Minggu saya transfer. Saifuddin. Pribadi tapi ya, untuk rekening pribadi. Karena memang untuk support pribadi. Beliau itu orang yang baik ya. Bener ya, beliau mau bikin pelayanan di Soe, bener. Cuman buat saya dia nggak masuk akal kalau strike YouTubers karena demi uang dari YouTube buat pelayanan di Soe, itu buat saya nggak masuk akal karena dia juga punya donatur pribadi. Jadi itu alasannya mengada-ngada untuk melindungi lawyer-lawyer ini. Itu semua pesanan dari lawyer. Saudara saya, Pastor Heri, Jenderal Ikim, percaya saya, kamu kenal saya lebih lama daripada kenal sama si Martin ini. Ya, selalu yang saya ngomong selalu A1. Ya, jadi hati-hati, rupanya si lawyer-lawyer ini sudah berhasil menghipnotis banyak orang. Tapi hari ini Anda dengar sendiri, ternyata si Martin melemparkan fitnah kan, baik ke Amin Wijaya maupun ke saya. Komarudin dengar sendiri dari Pak Puteh, bahwa Komarudin yang memfitnah orang-orang, katanya orang Amerika sudah kumpul 1 miliar. Komarudin yang ngomong, bahkan dia berani bohong, katanya belum terima uang serupiah pun dari Saifuddin.
Nah, setelah saya kejar terus, baru ngaku saya udah terima uang 20 juta ditambah berapa juta gitu kan. Nah, berarti kan sudah terima duit. Jangan ngomong belum dong. Nah, itu nggak boleh tuh ngomong-ngomong begitu. Iya, iya, enggak kalau sama saya. Artinya siapa yang ribut masalah uang? Apakah Saifuddin? Bukan. Apakah Nabi 26? Bukan. Apakah para YouTubers? Nggak ada yang ribut. Siapa yang ribut? Rudy Yohanes sama lawyer yang ribut masalah uang. Rudy Yohanes dan para lawyer. Apakah kita semua ribut? Enggak, kita percaya. Kita ikhlas kok. Kita ikhlas semua. Saya ikhlas. Saya pun ada kasih itu ya. Nah, pokoknya kita semua ikhlas. Ya, kita semua ikhlas. Jadi, siapa yang ribut masalah uang? Apakah para YouTubers saling serang? Enggak. Yang ribut masalah uang adalah Rudy Yohanes dengan orang-orang Islam. Tolong Pak, alap-alap YouTube semua dipotong bagian ini ya. Nah, saksinya Amin Wijaya dengan Pak Puteh tadi bahwa tidak pernah saya nanya, malah lawyernya yang ribut nanya ke saya uang itu. Makanya saya ditelepon. Jadi bukan saya yang nanya, mereka yang nanya saya. Ya, dan si Kamarudin ya bukan ngancam saya, dia ngancam Saifuddin. Ini Saifuddin saya bisa tuntut penggelapan ini. Bukan. Mana bisa dia tuntut saya si lawyernya, berani memang. Kamarudin suruh ke sini, saya plakin botaknya itu. Kalau berani hadapi saya, ya kan suruh ke sini. Kalau dia berani, kalau punya uang dia pergi ke sini. Kalau nggak saya sumbang nanti. Jadi Kacau. Ini ketawa jahat terus ini. Pak Paul, Iya, Pak Paul. iya. Jadi menurut Pak Paul, apa motivasi Pak Saifuddin Ibrahim sampai mengeluarkan statement itu dengan menyebut Pak Paul itu sebagai Tuan 378 kalau begitu? Karena ini kan menyangkut masalah uang yang dimaksud. Iya, karena dia sudah kemakan omongannya lawyer. Iya kan? Oke. Tapi bisa nggak? Nggak bisa. Mau 378 pun nggak bisa. Misalnya saya nipu beneran nih, bisa nggak dia jemput saya? Nggak bisa. Tapi mana uangnya nggak di saya? Apa yang mau 378? Apa yang mau 374? Uangnya nggak di saya? Iya. Uangnya kan Iya. sama dia. Gimana sih? Betul. Uangnya kan sama dia. Saya makanya malah rekening bingung saya nggak pernah buka kenapa- rekening saya kenapa pribadi. gitu. Loh yang bisa kena malah dia. Justru Kalau itu misalnya makanya Pak ketika Napoleon ketemu buka ya, di- Pak Napoleon langsung gugat, dia bisa kena. Iya. Justru saya melindungi dia supaya jangan ruwet. Si Kamarudin bilang, saya akan tuntut Saifuddin penggelapan. Ada Pak Putih sini yang dengar ini. Dan ada satu lagi, siapa namanya, saya nggak tahu tuh. Ya, karena saya kan ditelepon malam-malam. Jam 1 pagi di sini kan, saya ditelepon. Iya. Habis doa fajar, saya ditelepon. Ya, saya jawab. Kayaknya nggak begitu deh Pak Putih. Sebentar. Ini tak gini ya. Ini ceritanya tuh begini urutannya. Lalu Kamarudin tiba-tiba kejang-kejang. Wah, kurang ngajar. Saya akan tuntut Saifuddin. Dia bilang begitu. Saya akan balikkan 21.500.000-nya. Saya akan kembalikan ini 23 jutanya. Saya akan kembalikan uangnya. Oke, 20 juta tambah berapa? Nggak bilang 1.500.000 karena kan 3 orang waktu itu kan dikasih uang 1 juta. Kayaknya kalau nggak salah dikasih uang masing-masing 1,5 juta kalau nggak salah begitu Pak Putih. Persis, Pak, persis. Ya, jadi 24,5 itu kan. Nah, saya akan kembalikan uang yang saya sudah terima ini. Saya akan tuntut dia kalau dia tidak mau terbuka dengan saya masalah uang. Jadi Saifuddin itu diancam sama lawyernya. Yang benar adalah begitu. Dan si Febrinya sendiri nggak mau ini dipanjangin. Dia maunya udah nggak usah ribet-ribet, udah punya uangnya sekarang. Sekarang berpelukan, Pak. Sekarang malah berpelukan. Nah, itu tadi makanya saya bilang tadi Yahya Waloni dengan KC berpelukan di penjara kan saya udah kasih judul kan. Itu semua yang saya ngomong pasti akan terjadi, percaya deh. Ya. Kan sebelum saya ngomong, setiap kali saya ngomong pasti kan terjadi kan berikutnya ya. Karena apa? Ya kita punya terawangan begitu loh. Dan terawangan ini belum pernah meleset, terawangannya ini belum pernah meleset sampai hari ini. Gitu ya. Jadi Pak Napoleon jangan kecewa, Pak Saifuddin itu orang A1. Saya bukan membaik-baikin dia, muji-muji dia, bukan. Memang dia dari dulu bagus.
Dia selalu A1. Yang ada dia ditipu sama orang-orang, itu benar, baru ada itu benar. Tanya Pak Kanuru tuh bolak-balik sampai Kanuru pun jadi korban. Ikut disingkirkan dari timnya Saifuddin, padahal dia orang, ternyata si Kanuri ini orang baik. Jadi saya ada tinggal cerita, saya pikir Kanuri yang nggak baik, ternyata Kanuri yang justru orang baiknya, yang ikut jadi korban waktu itu. Sampai waktu Saifuddin di penjara, Kanuru ini yang ngerawat keluarganya Saifuddin. Saya kaget, hah, oh jadi kamu, wah salah nih saya informasinya dong. Saya dengar informasi, wah jelek banget nih yang namanya Kanuri ini. Ya kan, sampai saya ngomong di depannya, saya nggak tahu kalau si Kanuri ini namanya ini kan. Wah, saya minta maaf tuh sama Kanuru tuh kan, karena saya dengar informasinya begitu kan, santer banget kan. Aduh, kena lagi dah masalah yang di Kalimantan mau bikin rumah Murtadin itu kan. Aduh, kena lagi dah Saifuddin dalam hati saya. Kamu sih orang lama nggak dipercaya, lu percaya orang baru. Karena yang nipu dia pendeta orang baru kenal. Nah, lagi nih sekarang kejadian lagi nih, nggak kapok-kapok dia. Makanya bilang, aduh Pak Saifuddin, pasti ada sesuatu yang harus Tuhan bereskan dalam hidup, makanya bolak-balik ketipu. Sekarang malah Tapi dia itu tadi. kan Jadi sebenarnya kasihan. Jadi orang itu malah kasihan loh, babak belur loh tadi. Anda lihat kita di sini santai-santai ketawa-ketawa, di sana mereka stres banget. sedih Pak, tadi beliau dalam konferensi pers itu sebutkan, saya itu pengumpul 3,7 T, kecil bagi saya 600 juta. Jadi otomatis angka 400 sudah diakui jadi 600 tuh, Pak. Memang 600, yang saya tahu memang, yang saya dengar memang 600. Jadi memang ada tambahan 200 lagi. Tapi kan kalau yang gitu. tertulis 400, makanya kan bisa bilang 400 sudah ada di dia. Karena kan memang dia tadi kan dengar sendiri, lihat sendiri tulisannya Saifuddin WhatsApp-nya. Ada di saya 400 juta sudah terkumpul 400 juta. Jadi saya nggak salah dong bilang 400 juta. Ya kan? Nggak nama-nama yang bilang 600 juta bukan saya loh. Saya kan baru bilang ditambahin, enggak itu nambah 600 juta. Kemana di Zoom itu kan. Ya, Tapi beliau tadi udah ngaku berarti Pak. Tapi kan dia sendiri mengakui ada 600 juta kan. 3,7 saya untuk bantu dulu. Uang receh 600 juta katanya. Berarti udah ngakui Pak. Dia mau panas-panasin. Luar biasa ya Pak Putih. Iya. Tapi whatever, bukan itulah urusan kita Pak. Urusan kita tetap macam mana KC ini mau diarahin yang baik untuk kesehatannya dan lain-lain lah. Betul. Karena ini tidak dilakukan oleh tim lawyernya ya. Iya. Jadi saya senang sekali ya teman-teman semua YouTubers, kita semua nggak ada yang serang Saifuddin. Cuman ya ini nih yang di Zoom ini supaya Anda dengar sendiri. Hilangkan frasa saling serang. Karena kita nggak pernah nyerang. Hilangkan frasa saling serang, karena para YouTubers yang lain tidak pernah menyerang, kecuali masalah strike. Masalah strike ya tentu saja dong, orang di strike ya mereka akan bereaksi. Kalau itu nafkah hidupnya mereka, ya kan. Tapi masalah KC, tidak ada yang tidak percaya. Malah kita dengan senang hati, semangat 45 kita membela KC, membantu memviralkan, bahkan tim kami di Eropa, kita membantu memviralkan di Eropa, dan selalu saya laporan. Setelah saya viralkan, semua beritanya saya kirim ke Saifuddin. Ya, artinya kita pun nggak jalan sendiri, kita kasih tahu terus. Dan jadi saudara-saudara hati-hati dengan orang-orang Islam dan Rudi Yohanes. Ya, hati-hati dengan orang Islam dan Rudi Yohanes. Ya, karena semua dia itu dipakai sama Sarah. Rupanya Sarahnya kan yang nyampaikan kan ke Saifuddin kan perkataannya Rudi Yohanes. Jadi bisa jadi karena itu. Jadi hati-hati. Hati-hati kan saya sudah bilang, hati-hati Yudas, hati-hati dengan Yudas yang mau jual demi subscribernya. Gitu ya. Jadi hati-hati karena dia akan lakukan apapun dan justru itu yang sudah terjadi. Oke, kita ganti topik ya. Saya mau kasih topik yang lebih seru lagi nih. Setuju? Benar, Pak Victor dulu nih, Pak Victor. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silahkan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.